Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah, kita pagi ini masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang mulia ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sering kita dengar rahmat, hidayah, taufik, kemudian perlu juga kita tahu apa itu inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inayah artinya kesesuaian antara kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah, ada sebahagian contohnya saudara kita yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Ketika ada masjid musala di samping rumah sakit, akan terdengarlah sayup-sayup sampai suara muazin, suara ustaz ceramah ke kamar-kamar inap rumah sakit. Waktu itu terjadi dua hal. Yang pertama, sang pasien ini ada rasa senangnya, rasa gembira, pertanda masa sehat dahulu mereka rajin ke masjid atau musola. Yang kedua, keadaan pasien ini adalah ketika mendengar suara azan sayup-sayup sampai ketika mulut tak bisa lagi berbicara, hanya air mata yang bisa menetes di pipi, pertanda penyesalan badan ketika sehat dahulu jarang ke masjid dan musola. Kala itulah dia kehendak ingin ke masjid, ke musola, tapi kehendak dari Allah tidak ada lagi. Berarti tidak ada inayah yang dia dapatkan. Kehendak dia ada, tapi kehendak dari Allah tidak ada. Alhamdulillah pagi ini kita mendapat inayah tersebut. Kehendak kita ada ingin ke masjid yang mulia ini, izin juga dari Allah, kehendak dari Allah, sehingga kita telah dapat solat subuh berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Beriringan dengan itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi ini kita bahas, kita ulang-ulang lagi menjelang akhir-akhir Ramadan.
di bawah judul yaitunya oleh Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibaratnya seorang tamu Ramadan hadir ke rumah kita masing-masing. Ramadan hadir membawa oleh-oleh ke rumah kita masing-masing. Kita sebagai penerima tamu biasanya tidak sama cara kita menyambut tamu tersebut. Ada kita ketika orang membawa oleh-oleh ke rumah, oleh-oleh ini dibiarkan saja terletak di atas meja sampai tamu ini pergi, baru kita teringat dengan oleh-oleh tersebut. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita ulang-ulang kembali apa oleh-oleh Ramadan. Apakah telah kita pergunakan sebaik-baiknya atau masih terletak di ruang tamu kita masing-masing? Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang pertama, oleh-oleh dari Ramadan yang telah datang ke rumah kita masing-masing adalah firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesehatan ini oleh-oleh yang pertama. Kita lihat pribadi kita masing-masing, kita lihat keluarga kita dahulu masing-masing, apakah telah memperoleh kesehatan di bulan Ramadan atau belum. Kita lihat Bapak Ibu ayah bunda, pengertian kesehatan dari organisasi dunia yaitunya WHO mengatakan bahwasanya yang disebut seseorang yang sehat adalah seseorang yang kuat, bugar atau utuh secara fisik dan mental, lahir dan batin. Itu yang disebut dengan sehat menurut organisasi dunia. Bapak Ibu jamaah, kiranya kalau ini yang disebut dengan sehat, Rasulullah 14 abad yang lalu telah menyuruh, telah mengingat-ingatkan untuk mencapai kesehatan lahir dan batin, fisik dan mental. Berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana uraian mendalamnya tentang memperoleh kesehatan tersebut? Bapak Ibu jemaah, kalau dari kesehatan fisik mungkin kita telah sama-sama tahu. Memperolehnya 4 sehat, 5 sempurna, halalan thayyiban, memakan makanan yang bergizi, halal dan baik. Kemudian sehat dari segi rohani, sehat dari segi mental, ini yang perlu kita renung-renungkan lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ketika nanti datang waktu maghrib, kita berlomba-lomba, kita mempersiapkan dengan baik yaitunya makanan untuk fisik kita masing-masing. Terkadang kita lupa bahwasanya rohani kita juga butuh makanan. Rohani ini juga kehausan, juga kelaparan, juga gersang, kekurangan air. Bapak Ibu jamaah, pertanyaan selanjutnya, apa itu makanan rohani? Apa itu penyiram rohani? Jawabannya telah ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu cara untuk menyiram rohani, memberi makan rohani kita adalah surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Boleh dilihat di rumah Bapak Ibu ayah bunda. Sekarang kita ambil kesimpulan dari surat Al-Muzammil ini, yaitunya Allah bilang, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang-orang yang suka tidur banyak di malam hari. Ketika di bulan Ramadan mungkin awak dibiasakan bangun sebelum subuh, tapi di sini walaupun di Ramadan, di luar Ramadan dipanggil, wahai orang-orang yang berselimut, yang sering tidur sampai subuh atau setelah subuh masih tidur, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu pada malam hari
illa qalila, walaupun sedikit, nisfahu awingkus minhu qalila, separuhnya atau kurang separuh dari malam tersebut. Bapak Ibu jamaah, kita disuruh mengisi jiwa, mengisi rohani. Bangunlah pada sebahagian malam, setengah malam atau kurang dari separuh tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa gunanya untuk bangun pada sebahagian malam? Rahasianya adalah ayat yang ke-6-nya. Apa yang kita lakukan? Warattilil Qur'ana tartila, salah satunya inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun pada sebahagian malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin iko yang lupa kita selamoko, atau kita lupa anak cucu kemanakan, lupa kita memberi tahu bahwasanya memberi makan fisik anak cucu itu harus memberi rohani, memberi mentalnya. Dari segi kerohanian itu juga harus. Bagaimana caranya? Yaitunya menyuruh bangun pada sebahagian malam, lakukanlah ibadah seperti warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran, banyak zikir. Inna nasyiatal laili, bangun sebahagian malam itulah yang kuat mengisi jiwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika ada seorang anak yang sulit untuk kita arahkan, ini tanda-tanda anak yang gersang kehausan dari segi rohani. Bapak Ibu jamaah, boleh kita ambil cara untuk metode ini, mengarahkan seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang remaja dari segi rohaninya. Kita isi dulu Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa kita arahkan sesuai yang kita kehendaki. Ini oleh-oleh yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita usahakan sebelum Ramadan pergi untuk memaksimalkan oleh-oleh ini. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua, oleh-oleh dari Ramadan adalah sesuai dengan sabda Nabi juga, Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan inilah malaikat Jibril mengatakan doa, yaitunya yang diaminkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau mau naik ke atas mimbar dahulu. Beliau naik, yaitunya ada 3 gundukan sebelum naik mimbar, atau 3 anak tangga. Di tengah anak tangga tersebutlah malaikat Jibril mengatakan, ragiba anfu ahadun idza dakhala Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celakalah seorang hamba ketika masuk bulan Ramadan, wa hum la yughfarlah, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi bahasa Arab Bapak, ketika dikatakan ragiba anfun, secelakalah seseorang, ini dikonotasikan, diartikan seorang yang betul-betul terjatuh, hidungnya mengalami luka Bapak. Artinya jatuh yang lebih parah, lebih malu. Dikatakan seseorang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan sungguh merugi atau sungguh celaka, lebih daripada merugi Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah, bagaimana ciri-ciri kita telah diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu kita ingat-ingat diri kita masing-masing. Yang pertama, ketika nantinya selepas Ramadan kita lihat Bapak Ibu ayah bunda, ketika ingin melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, bila ada ingat diri dari dalam, wahai diri ini tidak boleh. Ketika itu masih ada Bapak, mudah-mudahan dosa kita di Ramadan telah diampuni.
Ketika ingin berucap suatu yang dilarang oleh Allah, ada pengingat dari diri mengatakan ini tidak boleh. Bila ingin tangan kaki melangkah kepada yang dilarang, ada pengingat dari dalam diri mengatakan ini tidak boleh. Mudah-mudahan bila itu ada pada diri awak, pertanda dosa-dosa kita di Ramadan telah diampuni. Tetapi ruginya Bapak Ibu, selepas Ramadan nantinya sama saja. Ingin sebelum Ramadan berkata buruk, mendengar yang buruk biasa. Selepas Ramadan pun biasa saja mengucap yang buruk. Pertanda kita merugi, tidak ada bekas-bekas Ramadan pada diri awak masing-masing. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah pesan oleh-oleh dari Ramadan, yaitunya sang tamu tersebut belum ada jaminan untuk datang ke rumah kita tahun depan. Belum ada datang kepastian tamu kembali membawa oleh-oleh ke rumah kita masing-masing. Iko doa malaikat yang kedua. Rugilah seseorang ketika bulan Ramadan orang tuanya masih ada tetapi dia tidak masuk surga. Amin kata Rasulullah. Merugilah seseorang anak bila orang tua masih ada tapi dia masih masuk neraka. Artinya Bapak, orang tua adalah salah satu pintu untuk masuk surga. Bapak Ibu jamaah, ketika orang tua kita sekarang masih ada, mari kita ingat-ingat doa malaikat ini untuk berbakti pada orang tua selagi masih ada. Karena tidak ada jaminan orang tua kita Ramadan besok masih bersama kita di dunia ini. Tidak ada jaminan kita masih bisa untuk berjamaah di Masjid Al-Hijrah ini. Untuk itu di sisa-sisa Ramadan sekarang masih ada 2 malam lagi, malam ganjil. Mari kita maksimalkan untuk beribadah, bangun pada sebahagian malam untuk mengisi jiwa, mengisi anak istri kita sesuai dengan yang dicontohkan Nabi beliau membangunkan anak-anak istri beliau untuk beribadah di malam 10 malam terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa kita pergunakan oleh-oleh yang dibawa Ramadan agar kita nantinya selepas Ramadan bisa menjadi seperti bayi yang baru lahir dari orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.